Kan, Pak, atau memang tidak dibagi. Jadi kami yang tinggal di dusun 3 ini tidak sakit hati Bapak. Memang tidak dianggarkan dan tidak dibagi, memang tidak dianggarkan. Ketika musyawarah tahun 2024 akhir 2023 saya tanyakan kenapa kami ini tidak dibagi Pak Kades. Jawaban Pak Kades waktu itu dananya tidak cukup. Saksinya semua ketua BPD, sekdes semua ada di situ. Bahwa dana tidak cukup untuk wilayah dusun 3 yang anggaran per RT 15 juta. Tahun 2025 berapa RT, Mas? 4 RT, Pak. Semua? 12. Kami yang satu dusun aja, satu dusun RT. Kami dusun 3. Tahun 2024 kami tanyakan seperti ini jawabannya kepada Pak Kades. Tahun 2025 yang kemarin yang ada aksi 2, Pak Kades menjelaskan bahwa kami tidak menganggarkan di sana itu sesuai arahan Pak Camat. Itu jawaban beliau. Itu kami sangkal. Kenapa dulu Bapak menjawab tidak seperti itu? Itu ketika tahun 2024 tidak ada Pak Kades jawaban seperti itu. Yang ada Bapak mengatakan bahwa dananya habis. Itu artinya tahun 2025 dengan tahun 2024 jawabannya tidak sama. Itu. Nomor 2 Pak, kami sudah tanyakan sama sekdes sama berdarah bahwa di RT kami yang nilainya 60 juta itu sah di SPG kan bahwa kami setiap RT diberi dana Pak. SPG yang sah di itu di SPG kan. Sementara kami yang di RT tidak pernah menerima sesen pun. Tapi saya tanyakan sama saudara sekdes dan saudara berdarah memang dianggarkan dan keluarkan duit itu Pak. Kita kemana keluarnya? Dan kita tidak nyampe ke RT kami di Senggang itu. Dengan itu tadi dasar alasan tahun 2024 saya tanyakan bahwa dana itu tidak cukup. Tahun 2020 saya tanyakan yang kemarin aksi kemana Pak Kades dana itu sesuai arahan dari Pak Camat bahwa kami tidak boleh memberikan bantuan kepada Bapak Camat. Sementara mohon maaf Pak, kami yang di PTP ini yang di dusun ini dulu titipannya Pak HBA kepada Bapak Hasibuan. Tolong Hasibuan urut PTP ini, masukkan nomor lagi. Dulu titipannya kan ke bulan baru Pak. Itu titipannya Pak HBA dan juga Bapak C. Hendra. Jadi itulah keterangan kami itu Pak. Kalau memang di kemudian hari kami salah bahwa itu ternyata kami itu sudah digelontorkan dana ini yang 12 juta per kami sanggup mengklarifikasi kemudian menarik apa yang tercatat hari ini Pak. Mungkin dari itu yang saya sampaikan dan yang saya tahu di dusun kami. Dan selama dari tahun 2023, 2024, 2025 tidak ada satu bantuan apapun yang datang ke sana. Tapi kalau yang masalah pemberdayaan kayak stunting, gizi, nyampe itu Pak. Nyampe itu. BLT kan, tidak ada Pak ya Pak. BLT ada. Nah itu Pak, makanya saya tarik bukan lagi. Kenapa dana stunting bisa, dana gizi anak bisa, kok dana yang untuk pemberdayaan yang 15 juta itu kok tidak sampai dengan alasan bahwa itu sesuai arahan Pak Camat. Itu tidak sampai Pak. Kenapa saya katakan begini dana stunting, ibu hamil, gizi dapat? Karena yang mesti, mohon maaf, saya yang mesti itu Pak. Memang ada pelatihan dari sini di kesempatan baik. Sampai dana itu Pak. Kenapa yang ini katanya tidak diperbolehkan untuk membangun di sana yang sifatnya pemberdayaan. Sementara selama ini kami Pak, mulai dari Bapak Hasibuan menjabat 2 periode, kami tidak pernah minta atau menganggarkan untuk drainase, tidak pernah minta untuk namanya rapat beton, tidak pernah minta yang namanya sanitasi dan yang lain-lain kecuali ada bantuan yang misalnya air bersih atau BLT waktu Bapak Hasibuan masih nyampe ke sana Pak. Beras mungkin waktu itu masih nyampe Pak. Tapi sekarang ini iya. Iya. Tidak ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta sama Pak Camat begini ya. Saya minta rincian APBD 2023, 2024 itu dinaikkan menjadi. Nanti saya akan berbicara dengan PND. Saya minta rincian
sepanjang itu ada di dalam UPD, ini saya minta pertanggungjawaban kembali. Ya, sepanjang itu di dalam apa? Tapi sepanjang itu tidak ada di dalam rincian kegiatan, tapi itu tidak dilaksanakan, saya minta pertanggungjawaban. Kalau enggak bisa didanakan. Jadi ini yang saya minta pertanggungjawaban supaya tidak bisa jadi kita kembali ke adat ya. Jadi adat itu membaca di atas kitab, membaca di atas kitab, merekam di atas bangkai. Jadi ada kita baca apa yang kita baca. Di 2022 apa kegiatan itu nanti tercantum semua di situ. Jadi saya juga mau minta pelajaran apa namanya supaya orang kecamatan itu mengerti juga. Masa kegiatan di desa tidak tahu rincian? Apa itu kegiatan yang ada di desa? Jadi kontrol kepala desa itu jelas. Kalau sekarang kita berbicara apa? Bicara ngawur aja Pak. Saya minta dulu kitabnya itu di mana kitabnya itu? Membaca di atas kitabnya apa? APBD. Kalau sekarang ini apa namanya? APBD. Nah, APBD itu mana? Di situ yang apa? Kalau bupati itu apa yang kita baca? APBD-nya Pak. Rincian APBD yang menyangkut kegiatan sekretariat apa, kegiatan OPD itu apa, jelas nampak semua Pak. Jaksa itu yang dilihatnya. Sesuai belum? Ini kontrak 150 juta misalnya untuk PR. Ternyata dilaksanakan di lapangan cuma 100 juta. Kemana 50 juta? Di mana kita kontrolnya 50 juta itu? Di sini ada pembagian. Per dusun dibagi 15 juta per dusun, duit per RT 15 juta. Kita punya berapa RT? 12. Kalau punya 12 RT cuma 6 juta aja Pak, 6 juta. Hah? 60 per RT Pak. Per dusun 60 Pak, per RT. 180 juta Pak. Duit DD itu cuma dari duit apa nih? Dari sumber DD. Oh dari DD. Nah, kalau dari DD bisa, kalau dari BK kan nggak bisa. Ya kalau dari dana DD, bantuan untuk DRT asal dimasukkan di dalam rincian itu harus dibayarkan Pak. Sudah mendapat persetujuan dari BPD. Ya, minimal 60%. Ya. Minimal 60% dari anggota BPD itu menyetujui APBD yang ada. Itu wajib dikeluarkan oleh apa? Kalau dia duitnya itu berapa? 700. Kalau 650 kalau 650 juta per RT 15 juta Pak Kades, itu masih ada saldo 470 juta itu untuk dibagikan. Kalau dibagikan tinggal lagi kita lihat yang 450 ini apalagi penggunaannya Pak. Jadi Bapak gitu aja dulu ya. Saya dalam beberapa hari di 1 minggu ini saya kasih waktu Pak Nyaman untuk menyerahkan APBD sama saya. Ya, APBD itulah yang akan saya minta pertanggungjawaban 23, 24, 25. Baik, ya. Saya minta itu karena kalau kita bahas pada hari ini jam 7 malam nanti tidak selesai juga Pak. Tidak ketemu salahnya Pak. Tapi kalau di situ saya sudah nampak jelasnya Pak. Kalau kita sudah bicara satu persatu, ini ada kejelasan. Tidak perlu inspektorat Pak. Tapi hasil yang kita ini kan baru kita sampaikan. Uji kejelasan baru inspektorat.
inspektorat itulah yang akan merekomendasi nanti. Karena ini bisa juga selain kita Pak, kalau tidak bisa inspektorat ya kita naikkan ke hukum langsung. Ini saya minta dijelasan. Jadi salah siapa jelas. Di mana uangnya nanti, apa yang digunakan. Kalau itu digunakan, mana tanda terimanya? Ada jelas. Ya itu saja Pak ya. Saya mohon maaf, tolong tenang dulu. Nanti setelah muncul APBD ini kita bahas. Saya akan periksa langsung. Ya, bisa. Ambil ya. Ya. Ini di bawah. Pak, besok saya minta Pak Camat kasih pen dengan PMB ke tempat saya ya. Kita bahas satu persatu di SPJ-nya sudah ada. Sudah ada. Nah, besok Pak Ade dibawa Pak Ade. Ya, Bapak terima hasilnya aja nanti apa yang akan menjadi keputusan setelah saya menelusuri ini Pak. Bisa Pak? Tapi gini Pak, maaf Pak. Siap. Oke, Bapak telusuri. Tapi kalau acuannya cuma dari APBD tidak turun ke bawah, masalah Pak terima. Karena ini itu kan memang di bawah ini Pak. Begini, setelah saya telusuri, ya Pak ya, ini kan kita ada pengujian, uji petiknya Pak. Betul nggak uang ini sudah dikeluarkan Pak? Betul nggak uang ini sudah diterima Pak? Nanti di SPJ-nya diterima, dikeluarkan, ternyata di lapangan tidak diterima, kan ada uji juga Pak. Ini kan harus ada uji. Itu yang Walaupun yang uji itu tidak saya harus turun Pak. Saya akan turunkan staf nanti untuk turun ke sini. Ya, Bapak yakin sama saya Pak? Ya, karena gini Pak, kalau saya ini masalah SPJ saya yakin inspektorat sudah di mana-mana Pak. ya. Tapi pendapat masyarakat sekarang yang bermasalah ya, saya mohon nanti dia audit langsung dari sana nih. Ya. Kalau kita nanti di ini tapi nanti penumpang dari sebelah kiri boleh. Ya. Ya. Penumpang baik. Kita tidak suzon, artinya kita minta nanti mereka betul-betul menjalankan tugas. Inspektorat nanti terima bersih. Saya minta camat, ya, camat, kemudian dengan PMB nanti turun Pak, mengecek setelah kita lihat di APBD-nya itu bagaimana Pak. Ya, memang ini perlu waktu. Saya secepatnya minta ini segera diproses. Ya, saya minta, silakan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Saya sebagai warga ya, mewakili dari teman-teman. Apakah dalam desa adalah sebuah bentuk rahasia yang tidak boleh diketahui oleh warga Pak? Yang kedua, Bapak tadi menyampaikan 15 juta ya. Ternyata tuh saya sebagai warga penerimaan tadi 15 Pak. 13 yang terima. Boleh dicek di keluarga. Nanti ada tim yang khusus menanyakan Pak bahwa kita menerimanya 13. Nah yang ketiga, Bapak boleh turunkan tim audit Bapak segera ke desa kita. Anggaran itu kemana semua Pak? Jadi kita nggak main-main warga desa. Kenapa kita sampai mau itu bukan masalah pribadi ya Pak Bintang ya. Ini masalah kinerja masa depan desa kita Pak. Saya putra daerah dusun, asli dusun Pak. Orang desa Pak. Saya pernah mau balik, pengen desa saya maju. Sampai hari ini gak ada kemajuan. Dananya habis tapi gak ada kemajuan. Saya berharap desa kita kemajuan. Saya mohon tolong dengan sangat bagaimana desa kita maju dengan adanya dana yang diturunkan untuk membangun desa kita. Itulah yang saya harapkan sama ini. Betul dicek masalah ketahanan pangan, kolam dan jagung nilainya 140 juta. Coba diturunkan audit apa betul kalau uang 141 juta itu bisa membuktikan dari fakta di lapangan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih.
musyawarah, terutama BPD, harian pertahanan yang mereka minta. Saya minta rincian APBD itu Pak, itu Bapak kontrol. Penggunaannya untuk apa? Seperti yang disampaikan Pak tadi, yang meliputi itu Pak Mari, Ismail, seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi. Jadi pemberian bantuan kepada dusun atau kepada RT ini sesuai dengan besaran keuangan kita. Memang tidak harus setiap tahun dapat misalnya ya. Kalau kemampuan keuangan desa kita sanggup untuk memberikan dana itu cuma 5 RT atau 10 RT, ya ini harus disesuaikan. Bukan kita harus memaksakan, tapi kalau memang itu ada, ini apa salahnya? Makanya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi apa yang sudah disahkan oleh BPD, itulah. Ya kalau cawe-cawe dikit-dikit untuk ada pengertian juga lah saya minta masyarakat. Artinya seperti itu. Jadi Pak Kades itu mau pergi ke Selolangun, minyaknya tidak ada, habis pulau isi rumahnya gara-gara nolong masyarakat, kan tidak mungkin juga. Tapi bukan berarti seenaknya saja Kades mau menggunakan keuangan desa. Saya tidak toleransi kalau dia melaksanakan tidak tercantum dalam APBD. Tapi kalau itu tercantum dalam APBD, ini wajib dilaksanakan. Kemudian saya minta BPD juga pengertian bahwa setiap kegiatan itu ya adalah administrasinya untuk Pak Kades. Bukan kita menuntut sampai Pak Kades sejak jadi Kades tinggal baju ibadah layan ada kan mungkin juga. Jadi toleransinya seperti itu. Tapi saya tidak toleransi kalau penyalahgunaan keuangan. Ya, saya akan lihat APBD-nya ini rinciannya bagaimana, penggunaannya bagaimana, dan prosedurnya ini bagaimana. Walaupun APBD ini sekarang hanya disetujui oleh Kades dan BPD. Ini prosedurnya BPD. Nah, pengesahannya Pak, pengesahan BPD ini Pak. Laporannya SPC pengaruh untuk laporan. Iya, dasarnya mana? Mungkin dengan Ya saya minta dasar penetapan APBD itu, bukan yang ini. Tahapannya tuh. Nah, itu ada iya. nantinya masih ada di Minta yang disetujui BPD ya. Jadi yang boleh dinuntut itu apa yang disahkan oleh BPD Pak? Ya. kami belum pernah menerima laporan APBD-nya di tahun Pak Ketua BPD tahu nggak? Setiap akhir tahun seperti ini harus ada musyawarah penetapan APBD untuk penggunaan di 2000 untuk tahun selanjutnya. Di akhir tahun di 30 Desember minimal minggu pertama awal tahun Kades harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD. Iya. Ya. Kades tidak pernah minta apa BPD tidak pernah minta? BPD minta Ada. kami sering minta. Nah, yang di tahun ini ada permintaannya untuk melaporkan pertanggungjawaban APBD di 2025. Kami belum dikasih dari APBD-nya siapa pegang? Bagaimana mengontrol ini? tadi Pak, makanya beda di lapangan beda ucapan. Nah, kalau yang minta dikasih kemana? Ya kita tutup buku dulu yang untuk 2025. Saya minta nih perencanaan APBD dilaksanakan bukan ini tidak boleh putus Pak. Siapa juga kepala desanya Pak. Ini harus ada pengesahan APBD di 2026. Ya, ini disahkan dulu nanti bapak musyawarahkan di dalam musyawarah itu memutuskan apa yang mau kita laksanakan di 2026 biar jelas. Karena sumber-sumber pendapatannya sudah jelas. Yang nanti kekurangan dari kegiatan di 2026 ini kita bintangnya ya. Baru kita cari dari APBD ada nggak? Apa PAD desa? Inilah ada nggak dari PAD desa itu yang bisa menunjang kegiatan kita? Ini harus
setiap rupiah yang dikeluarkan oleh kepala desa